Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah. Para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya. Maka pada kesempatan ini dengan nikmat kesempatan dan kesehatan kita dapat hadir di Zoom Al-Hasani dalam rangka membahas ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 82 dan 83 dibimbing oleh Buya Rizal Rasani, didamping oleh Bu Rosdawati Peri. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan dan diskusi tentang ayat-ayat ini. Selanjutnya kita bacakan ayatnya, kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahu unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Barakallahu azim. Tidak ada jawaban kaumnya, tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka. Maksudnya Nabi Lut dan pengikutnya dari negeri kalian. Sesungguhnya mereka adalah menganggap dirinya suci. Kemudian fa'anjaina wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami selamatkan dia, selamatkan Nabi Lut dan pengikutnya kecuali istrinya. Istrinya termasuk orang kafir, mereka yang ditinggalkan, yaitu dan dibinasakan. Itulah Al-A'raf ayat 82-83. Kemudian ayat itu dilanjutkan, kita bahas lanjutkan kepada ayat 84, menerangkan kepada kita, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendurhaka. Al-A'raf 84. Kemudian di ayat berikutnya menjelaskan kepada kita 85, wa ila madiana akhahum su'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa awfu kaila mizana wa la tahsabuhun nas wa la tahhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ard ba'da islahya zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Nah, di sini dikatakan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka Syuaib. Nah, Syuaib adalah satu nabi, seorang nabi. Dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Maka sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnalah tangkaran dan timbangan,
janganlah kamu membuat kerugian atau membuat kerusakan sedikit pun, jangan pula berbuat kerusakan bumi setelah perbaikan. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, itulah lebih baik bagimu jika kamu beriman. Nah, Madian itu adalah mulanya ada nama putra Nabi Ibrahim dari istri beliau yang lain, dari ketiga itu Kotura. Madian menikah dengan putri Nabi Lut, ya. Kemudian Madian dipakai sebagai sebutan suku yang keturunan Madian. Mereka tinggal di Laut Merah sebelah Tangkara, turun ke Sinar, Gurun Sinai, dan di antara Hijaz dan Tabuk, tepatnya di Teluk Aqobah gitu. Nah, kemudian perbaikan dimaksudkan di sini adalah bahwa aturan yang dibawa oleh Nabi dilanjutkan para penerusnya. Jadi, aturan itu adalah mengajak menyembah Allah saja, jangan menyembah yang lain. Nah, itu ya. Nah, kemudian dalam ayat ini, ayat surah Az-Zariyat ayat 35-36 menjelaskan kepada kita, fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghairal baitim minal muslimin. Kami mengeluarkan orang mukmin yang berada di dalamnya. Waktu berada dalam itu dalam negeri kaum Lut. Kami tidak mendapati dalamnya kecuali sebuah rumah orang-orang Muslim, yaitu keluarga Lut dan keluarganya. Jadi rumah yang lain itu tidak ditemukan karena dihancurkan. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi Nabi Allah menyelamatkan orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman dari siksaan yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, kaum Sodomi. Kemudian surah Hud ayat 82 83 Allah berfirman, "Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minal zalimina biba'id." Maka ketika keputusan kami datang, kami jungkir balikkan negeri kaum Lut, ya. Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu itu diberi tanda dari si Tuhanmu, siksaan itu tidaklah jauh dari orang yang zalim. Jadi itulah yang terjadi, setiap orang zalim disiksa dengan berbagai bentuknya. Nah, kebetulan dalam kasus negeri Lut dihujani dengan batu. Kemudian dijelaskan juga pada surah Al-A'raf ayat 64, bagi yang mendustakan dikatakan fakazzabuhu fa'anjainahu wallazina ma'ahu fi pulki wa arraqnal ladzina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Nah, ini kasus pendustaan oleh kaumnya terhadap Nabi Nuh, itu dikatakan karena mereka mendustakannya, mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang bersama dia di dalam bahtera, serta kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat kami, sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat 74 Allah menjelaskan kepada kita, faja'alna 'aliyaha safilha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, lalu kami juga berbalikkan negeri itu, kami hujani dengan mereka dengan tanah yang membatu. Ini menjelaskan berulang-ulang, berarti penjelasan itu perlu menegaskan kepada kita bahwa hati-hatilah untuk tidak berbuat zalim, tidak mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 32 Allah berfirman, wa idz qalallahumma in kana hadza huwal haqqa min indika amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi azabin alim. Ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik itu berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini adalah kebenaran dari sisimu, hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kami kepada kami azab yang sangat pedih. Itulah perangai orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menantang keinginan dia tidak percaya terhadap Allah, maka dia tantanglah dengan tantangan untuk didatangkan siksaan. Begitulah sangat mereka
Kemudian dalam surah Al-Haqqaf ayat 24 Allah berfirman, "Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha azabun alim." Ketika mereka melihat azab itu berupa awan menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang menurunkan hujan kepada kita. Tetapi dikatakan bukan, tetapi itu azab yang kamu minta untuk disegerakan, yaitu angin yang mengazab mereka dengan pedih. Jadi begitu mereka minta datangkan azab, maka azab didatangkan oleh Allah yang membuat mereka tersiksa. Tetapi mereka menyangka itu hanyalah rahmat, tetapi sebaliknya. Itulah karena kebodohan orang-orang musyrik terhadap ayat-ayat Allah, mereka menentang tentang ayat-ayat Allah. Auzubillah. Itulah yang perlu kita perhatikan apa yang dipesan oleh ayat ini. Bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka akan menimbulkan akibatnya. Sekarang sudah cukup banyak contoh karena kita lihat contoh peninggalan dan kasus yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Untuk itu istiqomahlah kita untuk memahami ayat-ayat Allah ini sehingga kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan ujungnya kalau kita mengamalkannya dan mengamalkannya dengan benar, kita termasuk orang yang beruntung. Itulah harapan kita semua. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita adalah orang beruntung, tapi kita punya harapan kepada Allah termasuk orang yang beruntung. Itulah demikian, semua kebenaran datang dari Allah. Apa yang saya katakan keliru itu datang dari lisan saya sendiri, mohon dimaafkan kepada Allah. Kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.